Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat kita ketemu di hari Jumat ya. Ini mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua begitu ya. Tapi saya kira mungkin buat Pak Jokowi dan juga para apa ini ya bos-bos di otorita IKN ini agak ada kabar ngeri-ngeri sedap gitu ya. Bung Rocky kan muncul berita sebelumnya disebutkan bahwa ada dua investor yang hengkang dari IKN disebutnya Jarum Group dan Wings Group. Wah, ini kalau Jarum yang hengkang, ya berarti itu selesai cerita soal IKN. Tapi kemudian ada bantahan, nggak ada yang hengkang. Tetap itu tetap 12 kok investornya dan sebagainya. Tetapi kemudian muncul penjelasan dari Corporate Secretary Jarum, sebutkan bahwa memang mereka tidak pernah jadi investor di sana. Mereka itu hanya memberikan CSR-nya begitu. Jadi untuk apa sih Botanical Garden atau apa? Jadi ini sebenarnya yang ngibul yang siapa nih kan gitu ya. Ini kan berarti kalau betul kata Jarum bahwa dia cuma CSR ya berarti diklaim gitu dia masuk gitu. Nah sementara Wings Group ini belum ada kabarnya. Saya kira semua perjanjian bisnis selalu ada first, second, dan layer-layer berikutnya itu. Yang ngomong sekarang baru corporate secretary-nya itu, dan itu artinya ada upaya untuk memberitahu lebih awal bahwa nggak ada kasak-kusuk itu. Itu artinya memang ada kasak-kusuk untuk hengkang, kan itu dasarnya kan. Kan kita tahu tuh cara PR dari perusahaan-perusahaan besar tuh supaya nggak menimbulkan kehebohan tuh. Karena dia akan berakibat domino pada investor yang lain tuh. Jadi mungkin memang ada deal, tetapi tidak jelas kan dealnya apa. Masuk ke ikan itu sebagai daftar investor dalam tingkat apa, MOU, letter of intent, atau segala macam kan, atau memang udah ada pembagian yang udah dinotariatkan kan, semua itu kan masih dalam tanda tanya publik kan. Tetapi yang bukan tanda tanya publik adalah Jokowi kesulitan untuk mencari investor asing, sehingga malaklah investor dalam negeri. Ini sebenarnya dipalakan sama seperti kita tahu. Perusahaan-perusahaan besar ini kadang-kala pajak 2 tahun lagi disuruh bayar di depan gitu kan. Jadi tetap ini pola politik ekonomi yang kita mesti duga ada kesulitan di rejim ini untuk memperlihatkan keseriusan penanganan atau pembangunan IKN. Pasti macet soal-soal demikian tuh. Kalau dari awal udah mulus, nggak mungkin ada isu bahwa Jarum Group atau Wings itu yang perusahaan yang udah beroperasi multinasional. Wings ini kan udah sampai di Afrika itu produk-produknya. Dan itu berarti bahwa ada masalah sebetulnya di dalam konsorsium yang mungkin pembagian investasinya atau beban investasinya itu belum sempurna tuh. Tetapi itu pun menandakan bahwa tidak ada kejelasan modal siapa yang akan ditanamkan di IKN, sementara Pak Jokowi itu masih mondar-mandir untuk nyari pengaruh luar negeri itu, sehingga Indonesia sebetulnya itu bukannya sibuk untuk ikut di dalam upaya memberantas trafficking, human trafficking, upaya untuk meningkatkan kapasitas supaya di diplomasi kita itu diakui sebagai diplomasi hak asasi manusia misalnya. Yang dilakukan Pak Jokowi adalah diplomasi untuk jual IKN, untuk jual negeri. Itu kacaunya kan. Nah ini sebetulnya yang kita mau terangkan bahwa di dalam kekalutan Jokowi tentu investor itu juga udah mulai ragu-ragu di jalan apa enggak nih. Maka timbullah sensasi-sensasi kecil itu yang mungkin nanti dalam 1 minggu ini jadi laporan utama sebuah majalah berita misalnya bahwa memang udah hengkang gitu dari situ. Ya. Oke. Tapi justru buat saya kalau kita disebut mereka ini ada 12 investor itu sebenarnya menurut saya juga jadi pertanyaan. Kenapa? Karena mereka ini kan kemudian muncul di IKN dan kemudian ada groundbreaking dan sebagainya ini belakangan gitu. Setelah kemudian akhirnya kita tahu bahwa tidak ada investor asing yang masuk kan begitu, Bung Rocky. Kan asumsinya begini, kalau kemudian bahwa proyek-proyek di situ memang apa itu prospektif, kan pasti para taipan Indonesia ini pasti duluan berlomba-lomba gitu. Mengapa mereka baru masuk sekarang setelah tidak ada kabar soal investor yang masuk ke sana? Bukankah ini berarti sudahlah, tolong dulu kalian masuk seperti bahasa Anda tadi dipalak dulu gitu. Kita bikin groundbreaking soal nanti urusannya belakangan deh nanti. Dan mereka juga pikir oke lah, gue groundbreaking sambil nunggu presiden berikutnya kira-kira siapa gitu kan? Ya ini kayak memancing ikan besar, ikan kecil jadiin umpan, kira begitu kan. Iya. Buat mancing investor dunia yang gede-gedean, yang lebih kompetitif, ditaruh dulu di situ tuh. Ada 12 loh, ya padahal ini teri semua tuh yang masuk di situ kan. Kan bukan direct
foreign investment setaraf itu kan. Walaupun ini perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri, tetapi kapasitas dia untuk sejak awal terlibat itu tidak dia tunjukkan. Dan itu artinya dari awal memang tidak ada keinginan dari investor 12 ini untuk masuk di IKN. Karena mereka juga menunggu sinyal dari luar negeri. Yang luar negeri aja nggak masuk, itu artinya bond-bond yang mau dipakai sebagai dasar perjanjian itu absurd semua kan. Di keterangan itu sudah menunjukkan dari awal rencana Jokowi untuk mengundang investor swasta itu udah batal. Karena itu kemudian dia pakai sekian persen dari APBN tuh. Jadi terlihat bahwa ya buat Jarum mungkin ya basa-basi deh kita ikut di situ. Tetapi kedalaman perjanjian itu tunggu dulu ya, kita bahas dulu. Untuk sementara ya CSR aja, ya CSR itu bukan investasi itu. Dan kita lihat kenapa CSR-nya jatuh ke IKN misalnya kan. Kan CSR itu mesti jatuh di lingkungan di mana perusahaan itu bekerja. Kalau perusahaannya ada di Jawa, masih CSR jatuh ke IKN tuh ngaco juga tuh kan. Jadi poin-poin itu yang menunjukkan bahwa ini proyek yang sedang ambruk sebetulnya. Ya. Dan yang lebih serius lagi saya kira sebenarnya dukungan dari para Taipan ini kan juga menunjukkan kemana arah angin politik begitu ya, Bung Rocky, dan kita bisa menduga kuat kan dalam situasi ketika yang Anda sebut selalu dalam posisi lemdak atau kalau dalam istilah Indonesia kapal karam, ya orang-orang itu mulai menyelamatkan diri masing-masing, termasuk juga para investor gitu, para Taipan ini kan mereka ini kan follow the power saja kan sebenarnya supaya selamat alurnya investasinya gitu. Itu sinyal yang paling jelas kalau para investor ini udah mulai pakai ya apa ntar aja deh, wait and see gitu kan, dan tunggu mending lebih pasti presiden baru itu kan. Anies sudah katakan itu akan dia batalkan. Ganjar juga pasti mulai menghitung tuh bahwa nggak mungkin beban Jokowi itu ditampung oleh dia kalau dia jadi presiden kan. Nanti sumbernya dari mana itu? Di keadaan itu menunjukkan ketidakpastian tuh. Jadi uncertainty ini dibaca oleh investor sebagai wait and see aja tuh. Tapi bagi Jokowi nggak mungkin wait and see, karena makin lama dia membutuhkan legitimasi baru dengan infrastruktur yang mercusuar di IKN itu kan. Jadi tetap kita mesti duga bahwa diperas sebetulnya oleh kekuasaan supaya seolah-olah ada potensi untuk meneruskan IKN, yang padahal sebetulnya dari kalkulasi ekonomi apapun itu pasti ambruk bagian-bagian itu kan. Nggak ada satupun keterangan yang masuk akal yang terangkat oleh Jokowi bahwa itu bisa berlanjut tuh. Yang dia sebut adalah itu bertahap, tapi ya bertahap berapa, 300 tahun apa itu, nunggu sampai namanya tahun penyewaan dan sekarang direvisi undang-undangnya supaya bisa dimiliki gitu. Jadi kejahatan Jokowi itu ditunjukkan kembali dengan ketidakmampuan dia sebetulnya untuk terus-terus membohongi rakyat. Membohongi rakyat itu udah satu kejahatan. Tidak terus terang cara berbohongnya itu juga kejahatan baru. Iya. Saya kira sebenarnya peristiwa yang terjadi ini justru apakah betul dia memang cabut, apakah dia betul bukan cabut tapi memang dia selama ini bukan investor tapi dicatat sebagai investor, hanya store CSR, tapi tetap saja ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa ya memang ada yang nggak benar nih pada soal klaim-klaim investor yang masuk itu kan gitu. Dan selama ini kan Pak Jokowi juga sudah bilang bahwa oh, ini orang berbondong-bondong oversubscribe dan sebagainya, tapi akhirnya ternyata tidak ada gitu. Sekarang bilang oh ini kita prioritaskan untuk investor dalam negeri. Ternyata setelah di prioritas juga ada yang cuma milih CSR saja gitu. Ini semua akal-akalan untuk pamer portofolio ekonomi aja itu, atau portofolio bisnis, bahwa sedang terjadi kesepakatan bisnis. Hal yang kita tahu bahkan di beberapa peristiwa itu pebisnis yang sebetulnya udah nanam modal di luar negeri 2 tahun yang lalu disuruh untuk seolah-olah baru mulai supaya waktu Jokowi datang seolah-olah investor baru. Padahal ini udah berlangsung lama. Bagi mereka ya biarin aja lah, nggak ada soal kan. Jadi sebetulnya Jokowi nggak pernah tahu yang dia tanda tangan itu investor baru atau sebetulnya investor lama yang disuruh perbarui untuk nunggu gunting pitanya Jokowi kan. Sama juga dengan soal sertifikat tanah, itu sama aja. Soal Jokowi bagi-bagi sertifikat tuh baru pada saat habis sidang kabinet. Ya padahal dari 2 tahun lalu sertifikat itu udah dimiliki, cuman belum keluar aja kertasnya karena ditahan di kecamatan misalnya. Jadi bagian-bagian ini yang disebut sebagai ada niat untuk masuk di IKN, niat doang. Tapi niat pun juga dicatat sebagai
perjanjian bisnis kan. Dan Ya. ini sebetulnya ini akal-akalan dari tim IKN ini nih, siapa mungkin Bahlil yang suka bohong-bohongin Jokowi, tapi kemudian dianggap ya udahlah nggak apa-apalah, yang penting Jokowi tahu bahwa investasi di IKN itu lagi jalan, dan orang datang ke situ hanya untuk lihat bahwa oh ya ada gali-galian di situ. Tetapi ini soal jangka panjang yang di awal perencanaannya udah kacau kan. Kan berkali-kali itu status tanahnya nggak jelas, akhirnya dirubah lagi apa namanya perjanjian bisnis awalnya tuh. Jadi kemudian kita mulai mengerti bahwa Jokowi memang berupaya memoles dirinya dengan cara memoles IKN. Tapi dua-duanya bopeng. Wajah Ya. politik Jokowi bopeng, wajah investasi IKN juga bopeng. Ya, kan sekarang makin jelas bahwa Anies akan membatalkan dan kedua akhirnya lebih jelas Anies akan memilih lebih mengupgrade atau mengupskill gitu 40 kota di Indonesia. Dengan begitu tumbuh bisa setara dengan kota Jakarta gitu. Saya kira bagi investor jauh lebih menarik itu karena jelas di situ ada penduduknya, ada demand-nya lah yang jelas kan Bung Rocky. Apalagi kemudian mengupskill kota jauh lebih menarik ketimbang kemudian membuat sebuah kota di tengah hutan gitu. Ya itu bagi pengembang properti itu begitu ada rencana upskilling Hmm. dari Anies itu semua udah siap-siap tuh. Wah, daripada kita taruh di IKN yang nggak jelas dan Hmm. raib itu dananya itu mending di kota yang memang udah ada infrastruktur dasarnya, Yes. tinggal diperluas sedikit, didalami sedikit, didandani dikit lah. Jadi Hmm. window dressing dari kota-kota ini yang 40 ini itu jauh lebih prospektif daripada nanam sesuatu yang nggak jelas, status tanah nggak jelas, perjanjian-perjanjian awalnya juga bisa diubah-ubah tuh. Jadi keadaan itu yang menyebabkan kayak Jarum itu atau Wings itu merasa bahwa ya udahlah kita tunggu Anies jadi presiden deh, Hmm. atau Ganjar jadi presiden, kira-kira begitu. Dan nggak mungkin Jokowi jadi presiden lagi. Ya, 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 ya. Jadi saya kira ini rumor ini meskipun dibantah gitu ya, saling bantah lah ini antara kisruh ini antara mana yang benar sebenarnya ada 12 investor mundur atau sebenarnya 12 kemarin karena dicatut saja yang dua begitu. Ini tetap saja memberikan sinyal pada kita. Ini kita mencium gitu ya. Ada sesuatu yang apa di ada sesuatu bangkai yang sedang ditutup-tutupi gitu dan suatu saat pasti akan bukan suatu saat soal waktu saja nih kita akan mulai menemukan di mana sesungguhnya bangkai itu gitu. Iya, ini memang belum deal, kelihatannya Ya, begitu. Dan ya. poin dasarnya berita itu sengaja dimunculkan tuh. Kan kita tahu tuh bagaimana cara framing kan. Mm-mm. Nanti disusulkan kemudian tuh keterangan resminya itu. Tetapi Jokowi pasti udah bereaksi duluan kan. Wah itu Mm. udah serius mereka tuh panggil tuh. Ya, begitu dipanggil oleh istana, iya kita udah serius. Nanti 2 minggu lagi bilang enggak, cuman serius di bidang pertama tuh, halaman Ya. pertama perjanjian, halaman 2, 3, 4 nggak ada yang kasih paraf di situ, makanya dia nggak berlaku Ya, ya, secara ya. hukum misalnya. Kan ini tipu-tipuan bisnis yang ya udah canggih lah. Bisnis itu tahu kalkulasi terakhir tentang IKN. Para pebisnis ngerti bahwa dalam 40 hari pasti akan ada kebijakan baru yang bisa disodorkan pada mereka tuh. 40 hari artinya pemilu 14 Februari kan. Jadi bagi Ya. mereka itu ngapain sekarang itu mau mengikatkan diri pada bebek lumpuh kan itu masalahnya. Ya. Saya teringat dari cerita dari Gita Wirjawan ya, sahabat Anda juga gitu ya, kan dia dulu dipercaya oleh Pak SBY itu untuk SBY. berkomunikasi dengan para Taipan-Taipan ini kan dia bercerita menjelang oh ya menjelang waktu berakhir periode kedua Taipan ini satu persatu ketika diteleponin semua ngakunya masih ada di luar negeri gitu ya. Kalau sekarang bukan sekedar Taipan di luar negeri, semua private jet mungkin udah siap dengan kotak-kotak mata uang asing untuk diterbangkan ikut ke luar negeri kan. Kan Ya, itu ya. intinya tuh. Dan Jokowi memang ya dia tahu bahwa dia masih punya kekuasaan, tapi diam-diam para pebisnis ini lebih cepat membaca arah perubahan itu. Ya. Hari-hari ini semua mereka siap-siap itu, mungkin setiap 2 hari itu saling call, gimana ya nasib kita nih, udah berapa yang lo bawa ke Singapura itu, berapa brankas yang diangkut lewat private jet. Kan itu Ya. masalahnya di situ semua tuh. Nanti Mhm. balik lagi ya setelah 14 Februari. Jadi perjanjian-perjanjian bisnis sekarang ini itu sifatnya semuanya adalah di atas kertas. Mungkin kalimat-kalimat perjanjian hukumnya itu dibikin sedemikian rupa sehingga bisa ditafsirkan dengan berbagai cara tuh. Kan kita tahu permainan antara lawyer kan. Yes, oke. Jadi ini belum selesai cerita ini ya, Bung Rocky ya. Jadi kita masih tunggu episode berikutnya, begitu.
Betul, tapi bagi investor asing itu terbaca jelas bahwa itu adalah gejala bahwa IKN itu nggak ada yang berminat tuh. Jadi investor asing udah pastikan ini sebetulnya memang udah hengkang di situ, cuma karena basa-basi kekuasaan dianggap masih ada di situ di daftar dan masih SA. Tapi saya kira tuh buat investor asing itu clear bahwa nggak ada prospek untuk nanam uang di dalam negeri kan di Indonesia karena yang pengusaha dalam negeri pun udah hengkang. Yes, makin berat dong, Bung Rocky. Semakin bagus maksudnya. Oke, baik. Makasih Bung Rocky. Ya, selalu kalau ada kebijakan buruk kita selalu bergembira tuh. Ya, ini bukan 0%, nol investasi, ya. Yes. Yep.